Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Materi di kelas 12 ini sebetulnya hanya tinggal 2 materi lagi, yaitu materi peluang dan statistika. Untuk bab pertama ini materi kita itu mengenai peluang. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu, mempersingkat durasi video agar tidak terlalu panjang, tidak terlalu memakan banyak waktu, to the point ke materinya. Materi peluang. Nah, pertanyaan yang paling pertama akan Ibu tanyakan adalah kalian tentu tahu arti dari kata peluang. Nah, coba kalian cari apa sih sebetulnya arti dari peluang itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalian sering menggunakan kata peluang itu untuk mendapatkan suatu kesempatan. Nah, contohnya begini. Padahal kamu mempunyai peluang loh untuk bekerja di perusahaan itu. Nah, apa ya peluang itu? Coba nanti kalian tuliskan, dituliskan, akan ada tugas di kolom tes kemampuan peluang ini, apa yang disebut dengan peluang ya. Tidak akan Ibu jelaskan dulu. Nah, peluang ini dalam matematika sama halnya dengan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini peluang mempunyai 2 konsep dasar. Apa saja 2 konsep dasar peluang ini? Yang pertama adalah ruang sampel, yang kedua adalah titik sampel. Nah, apa yang disebut dengan ruang sampel? Ruang sampel itu, karena di sini peluangnya berhubungannya dengan himpunan ya. Himpunan sudah pernah diajarkan dulu waktu SMP. Apa itu himpunan? Nah, nanti bisa diingat-ingat lagi. Nah, yang pertama, konsep dasar peluang dari ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Jadi peluang ini pasti ada hubungannya dengan suatu percobaan atau penelitian ya. Nah, di sini untuk contohnya ruang sampel adalah, nah ini ya. Contoh ruang sampel di sini. Kita lihat di sini. Ruang sampel dadu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dadu ini mempunyai 6 sisi, di mana isi dari 6 sisi itu ada angka 1, 2, 3, titik ya, bukan angka, sorry. Ada titik 1, titik 2, titik 3, 4, 5, dan 6. Nah, titik-titik yang ada di dadu itu, 6 sisi itu disebut ruang sampel. Seperti itu ya. Jadi titik yang ada di dadu itu titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6 itu merupakan ruang sampel. Nah, seperti itu. Nah, kita bedakan dengan ada yang namanya titik sampel. Nah, kalau yang tadi ruang sampel, yang ini titik sampel. Kalau ruang itu lebih besar ya. Jadi secara keseluruhan, secara umum itu namanya ruang. Nah, di dalam suatu ruang biasanya ada kayak seperti rumah kita. Rumah kita berbentuk ruangan ketika masuk ke dalam. Nah, di sana nanti ada sekat-sekat atau kamar-kamarnya di dalam ruangan itu. Nah, sekat-sekat itu atau ruangan itu, ruangan-ruangan seperti ruang kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar mandi, dapur, dan seterusnya, ini merupakan titik sampel atau titik sampel. Apa yang disebut dengan titik sampel? Titik sampel ini adalah bagian dari ruang sampel. Seperti tadi yang Ibu jelaskan, kalau ruang sampel ini adalah ruangan secara keseluruhan, jadi rumah kalian itu ketika masuk full ruangannya itu. Nah, ketika masuk ke dalam kamar-kamarnya, nah disebut titik sampel. Nah, kita contohkan di sini. Dari seperangkat kartu bridge atau remi, pasti udah tahu kan kartu remi, sering main. Dari seperangkat kartu bridge atau remi akan diambil satu kartu secara acak. Jadi satu tumpukan lengkap kartu remi ini akan diambil satu kartu saja secara acak.
Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Oke. Seperti yang kita tahu, kartu bridge itu atau kartu remi itu berjumlah coba berapa? Berjumlah berapa? Nanti kita jelaskan ya, pasti tahu nih jumlahnya berapa. Nah, kita lihat detailnya dulu nih. Jadi nanti seluruh kartu ini merupakan namanya titik sampel. Nah, ruang sampelnya apa? Kita lihat di sini. Dalam seperangkat kartu bridge atau kartu remi ada 4 jenis kartu. Kartu remi ini mempunyai 4 jenis kartu. Nah, berarti di sini 4 jenis kartu ini yang merupakan ruang sampel. Karena dari 4 jenis kartu ini pasti masing-masingnya dia memiliki bagian lagi. Bagian apa saja? Nah, 4 jenis kartu ini seperti yang kita tahu, apa aja nih jenisnya? Yang pasti ada hati. Hati ini yang bentuknya love. Nanti ada di gambar ya. Ibu tampilkan. Hati ini yang seperti love. Kemudian sekop. Kemudian wajik dan keriting. Pasti di antara kalian ada salah satu yang namanya berbeda ya. Mungkin bukan sekop namanya, tapi yang lain. Ibu tidak tahu, silahkan itu tinggal menyesuaikan. Nanti ibu tampilkan di gambar. Nah, dari 4 jenis kartu ini, hati, sekop, wajik, dan keriting, pasti masing-masing kartu terdiri atas 13 kartu. Hati mempunyai 13 kartu, sekop mempunyai 13 kartu, wajik mempunyai 13 kartu, dan keriting juga sama, 13 kartu. Nah, otomatis, ini merupakan ruang sampel. Kenapa disebut ruang sampel? Karena dia memiliki bagian lagi. Bagian laginya yaitu masing-masing 13 kartu ini. Hati 13, sekop 13, wajik juga 13, keriting juga sama 13. Apa saja nih 13 kartu ini? Tentunya sudah tahu, dimulai dari as atau 1 sampai dengan king yang paling besar. Kalau kita hitung dari as sampai king ini totalnya ada 13 kartu. Nah, dari kesimpulan ini, maka titik sampelnya berapa ya? Seperti yang kita tahu, titik sampel itu adalah bagiannya. Tadi bagiannya masing-masing bagian ini ada 13 kartu. Ada berapa macam kartu? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Artinya ruang sampel dari kartu remi ini ada 4. Hati, sekop, wajik, dan keriting. Ini adalah ruang sampel. Titik sampelnya masing-masing 13. Berarti di sini 4 dikali 13. 4 dikali 13 adalah 52. Nah, berarti titik sampelnya di sini adalah 52. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan kan? Kita lanjut ke rumus peluang. Gimana sih cara menghitung peluang itu sendiri? Oke, lanjut. Nah, untuk menentukan peluang, kita mempunyai rumus nih. Ini rumus dasar peluangnya ya. Belum ke yang lain, masih dasar. Oke, mudah-mudahan cukup waktunya untuk pembelajaran kita yang sangat singkat ini, hanya 60 menit. Oke. Nah, untuk menentukan peluang suatu kejadian A, ya, artinya kejadian A itu suatu kejadian apa saja Ibu simbolkan dengan A, maka rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi NS. Apa sih PA? Apa sih NA? Apa sih NS? Nah, di sini kita jelaskan. PA di sini adalah peluang suatu kejadiannya. Nah, ketika misalkan ada pertanyaan berapa sih peluang kejadiannya, berarti nanti yang ditanyakan adalah PA-nya, peluang kejadiannya. Nah, untuk menghitung peluang suatu kejadian A, rumusnya di sini adalah NA per NS, di mana NA-nya ini adalah banyaknya kejadian A. Berarti nanti kejadiannya yang diketahui ada berapa banyak ya, dibagi dengan NS. NS-nya di sini adalah banyaknya keluaran pada ruang sampel. Jadi
yang total ruang sampel nanti yang diketahui dari contoh tersebut ada berapa. Oke, kita langsung aja ke contoh. Masih di pembahasan yang sama, yaitu mengenai kartu remi. Kenapa Ibu ambil kartu remi yang biasanya memang sudah fenomenal, yang sudah benar-benar kalian tahu gitu kan? Dari seperangkat kartu remi akan diambil merah. Oke, Ibu tandai. Biar kalian ingat ya, akan diambil merah. Ingat ya, kartu reminya akan diambil yang warna merah, bernomor 10. Oke, ingat-ingat. Kartu bridge merah atau kartu remi merah yang bernomor 10. Ingat-ingat, ada berapa macam kartu merah? Apa aja jenisnya ya yang kartunya merah? Apakah keriting, sekop, hati, atau wajik? Nah, masing-masing pasti punya warna. Ada warna hitam dan ada warna merah ya masing-masing. Oke. Nah, diingat bernomor 10. Oke. Kita Ibu ini lagi ya. Tandai lagi bernomor 10. Jadi khusus yang warna merah dan nomornya 10. Oke. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Oke. Yang nomornya 10. Kira-kira ada berapa macam nih kartu remi yang warnanya merah? Coba ada yang bisa nyebutin nggak? Oke, kita lanjutkan. Kita analisa dulu ya. Berapa ya kartu merah yang tadi ya? Kartu merah yang bernomor 10. Oke, sekarang kita tentukan dulu nih. Kita pakai rumus PA sama dengan NS dibagi NA dibagi NS. Oke, kita harus lakukan satu persatu identifikasi dulu. Yang ditanyakan pasti PA ya. Nah, di sini yang paling mudah itu kita melihat NS. NS ini adalah ruang sampelnya. Nah, tadi sudah kita hitung bahwa ruang sampel kartu bridge atau kartu remi itu adalah 52 ya, 52 tadi, 4 dikali 13. Oke, kita lihat NA-nya. Nah, yang merah dan bernomor 10 itu cuma 2 ya, karena memang merah dan hitam itu kan dua-dua ya, dua bagian. Nah, nanti kan Ibu tampilkan dua kartu ini apa saja, nanti di gambar Ibu sisipkan bentuk kartunya seperti apa. Nah, di sini 2, ada sekop dan hati. Sekop merah dan hati merah berangka 10 masing-masing. Sekop angkanya 10, hati juga angkanya 10. Nanti bisa dilihat kartunya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan aja untuk menghitung PA ya. Untuk menghitung PA kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Nah, berarti peluang suatu kejadian A, NA-nya adalah 2 dibagi NS-nya adalah 52. Nah, ini jangan dibagi, nanti jatuhnya desimal, tetapi kita harus menyederhanakannya. Cara menyederhanakannya di atas 2, di bawah 52. Nah, 52 ini bisa dibagi 2. Artinya, baik yang atas ataupun yang bawah bisa kita bagi masing-masing 2. Yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. 2 dibagi 2, 1 ya. Kalau 52 dibagi 2 berapa? 26. Oke, berarti jawabannya adalah peluangnya 1/26. Perlu diingat, peluang ini tidak pernah hasilnya lebih
dari 1. Oke, diingat ya. Jadi nanti kalau hasilnya 1 lebih, misalkan hasilnya peluangnya 2, 3, apalagi sampai 10, berarti jawaban kalian salah. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu karena nanti durasinya kepanjangan, pembelajarannya juga tidak akan efektif. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, kita ke latihan soal dulu yang sudah disediakan. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.